Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya. Di video ini akan kita bahas mengenai keterkaitan aspek manusia dengan interaksi manusia dan komputer. Di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa prinsip kerja komputer ialah melalui input, proses, dan output. Lalu di manakah peran manusia dalam prinsip kerja komputer ini? Kemarin sudah kita bahas bahwa komputer tidak dapat bekerja sendiri tanpa perintah dari manusia. Maka dari itu, jelas bahwa manusia berperan sebagai input perintah. Dan kira-kira dari proses komputer tersebut akan menghasilkan apa? Menghasilkan informasi bukan? Informasi ini juga yang akan digunakan manusia, ada yang untuk mengambil keputusan, untuk membantu pekerjaan, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, peran manusia adalah di proses input serta output. Dalam saluran input dan output diperlukan indera manusia yang akan mengerjakan proses tersebut. Antara lain ada indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera sentuhan atau kulit. Nah, mari kita bahas satu persatu agar kita mengetahui masing-masing indera ini. Pertama, ada indera penglihatan. Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, serta warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat bentuk 3 dimensi. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, maka kita dipaksa untuk dapat mengerti dan menggambarkan suatu objek pada layar tampilan yang sesungguhnya berupa objek 2 dimensi. Objek 2 dimensi tersebut bisa tergambarkan sebagai objek 3 dimensi dengan beberapa teknik-teknik tertentu. Ada yang dinamakan kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Dengan kontras ini kita bisa membaca atau memahami suatu gambar lebih jelas. Ada kontras warna yang baik dan ada pula kontras warna yang tidak baik. Contoh kontras warna yang baik adalah ada warna merah pada latar putih. Pasti gampang dibaca ketimbang warna merah pada latar hitam atau warna merah pada latar hijau. Bisa dilihat contoh gambar di samping untuk memahami mengenai kontras. Yang ada pula disebut dengan luminance atau pantulan cahaya dari suatu objek. Adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Pantulan cahaya dari luminance juga akan berimplikasi pada brightness atau kecerahan. Dari kecerahan ini akan menghasilkan perspektif warna yang berbeda-beda loh. Jadi kalau kalian jadi desainer, hati-hati dengan jangan sampai kalian memberikan brightness yang berlebihan pada suatu objek. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi pandangan dari suatu objek. Di era ini, indera penglihatan atau mata sudah dapat diadaptasi komputer menjadi teknologi yang memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya yaitu teknologi iris recognition. Teknologi ini merupakan salah satu biometrics yang bergantung pada keunikan pola iris mata. Jadi sekarang ini indera penglihatan selain berperan sebagai pemroses output, sekarang juga jadi media input dalam komputer. Oke, sekarang kita bahas indera berikutnya, yaitu indera pendengaran. Melalui indera pendengaran, proses penerimaan informasi oleh mata menjadi lebih lengkap dan akurat. Suara dapat dijadikan sebagai salah satu penyampaian informasi yang menarik jika disajikan dalam bentuk yang baik dan tidak membosankan. Ada suara bising atau disebut dengan noise. Adanya noise menyebabkan gangguan users untuk mendengar informasi. Nah, sayangnya video yang saya buat belum begitu menarik karena masih banyak noise-nya. Jadi mohon maklum
kita hanya tag video menggunakan handphone saja. Oh ya, pada zaman teknologi seperti sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan fitur personal assistant. Fitur ini hampir seluruh smartphone ada dan sangat membantu penggunanya dalam segala hal. Fitur ini menggunakan teknologi pengenalan ucapan atau speech recognition, di mana sebuah sistem komputer dapat menerjemahkan perkataan yang diucapkan oleh manusia menjadi perintah program. Jadi suara selain bisa menjadi output juga bisa menjadi media input pula. Jadi next ada indera sentuhan. Melalui indera sentuhan atau kulit terdapat proses pemasukan informasi dengan cara rabaan atau sentuhan benda terhadap tubuh manusia misalnya. Piranti pendukung seperti model keypad, handphone, keyboard, mouse, tempat dudukan, dan lain sebagainya. Dari sisi input ada pula fingerprint yang hampir semua perangkat handphone menerapkan fingerprint untuk sistem keamanannya. Oke, untuk video ini saya rasa cukup. Selebihnya silahkan baca materi yang ada di Elena. Berikutnya akan ada materi mengenai hubungan dan keterkaitan aspek teknologi dalam interaksi manusia dan komputer. Tetap stay tune di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.